Wanita ini dihabisi dan seluruh tulangnya dijahit ke dalam boneka duyung Hello Kitty. Kasus ini terjadi pada tahun 1999 di Hong Kong dan telah banyak dipublikasikan serta dikaitkan dengan hal-hal spiritual yang membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke tempat kejadian perkara. Kisah ini berawal dari seorang gadis yang berusia 14 tahun bernama Afong yang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian horor yang telah dia alami di tempat tinggalnya. Para polisi tersebut menertawakannya ketika dia mengatakan bahwa sesosok hantu wanita yang telah diikat dengan kabel listrik serta disiksa sampai mati telah menghantuinya selama berhari-hari yang membuatnya tidak tenang. Namun ketika dia mulai menceritakan detailnya bahwa hantu wanita itu adalah korban penyiksaan dan pembunuhan serta mengaku bahwa dia terlibat dalam aksi jahat tersebut, polisi mulai mendengarnya dan segera melakukan penyelidikan. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Korban Fan Man Yi adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1975. Dia memiliki masa kecil yang sulit karena dia ditinggalkan sebagai seorang anak dan dibesarkan di panti asuhan. Ketika dia berusia 16 tahun, Fan diberitahu bahwa peraturan panti asuhan mengharuskan yang berusia 16 tahun untuk keluar dari panti tersebut. Dia pun pergi meninggalkan panti tanpa uang, pekerjaan, tempat tinggal, dan berakhir menjadi gelandangan. Menjalani kehidupan sulit dan kerasnya sebagai tunawisma, dia mulai bertahan hidup dengan melakukan kejahatan kecil demi menghasilkan uang, terjerat dalam dunia prostitusi jalanan, dan bahkan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1996, ketika Fan berusia 21 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari kehidupan jalanannya dan memilih bekerja di sebuah rumah bordil bernama Romance Villa. Pada masa-masa inilah dia bertemu dengan seorang pria pecandu narkoba yang juga merupakan kliennya dan memutuskan untuk menikah dengannya. Setelah 2 tahun pernikahan tersebut, Fan pun hamil dan melahirkan seorang anak. Hidup menjadi seorang istri dari pecandu narkoba dengan perilaku yang selalu kasar kepadanya tentu saja membuat kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai pertengkaran. Banyak tetangga yang terganggu karena sering mendengar perkelahian pasangan tersebut, suara teriakan, serta tangisan dari anak mereka. Lelah dengan kehidupan rumah tangganya, Fan memutuskan untuk mengubah hidup dan melindungi putranya serta memberinya kehidupan yang lebih aman. Dia berhenti dari narkoba, prostitusi, dan mendapatkan pekerjaan di sebuah klub malam bernama Empress Karaoke Club, serta meninggalkan suaminya yang kejam. Bekerja sebagai hostess di sebuah klub malam, tentu saja penghasilannya lebih kecil daripada pekerjaan sebelumnya. Namun meskipun begitu, Fan harus terus berjuang demi bisa menghidupi dirinya dan anak tercintanya. Penculikan. Salah satu klien tetap Fan adalah seorang pria berusia 34 tahun bernama Chan Manlok atau Ahlok. Dia adalah anggota triad yang memiliki banyak uang dan pernah didakwa karena kasus perdagangan narkoba. Suatu malam pada awal tahun 1999, Fan memutuskan bahwa dia akan mencuri dompet Ahlok setelah mereka selesai dengan sesi mereka yang memiliki sekitar 4.000 dolar Hong Kong. Namun beberapa saat setelah pencurian tersebut, Ahlok menyadari apa yang telah terjadi. Dia meminta uang tersebut beserta uang tambahan sebesar 10.000 dolar Hong Kong. Fan dengan cepat mengembalikan uang tersebut, namun kesulitan untuk membayar uang tambahan yang begitu besar. Karena hal inilah, Ahlok merencanakan penculikan untuk bisa membayar kekesalannya terhadap Fan. Pada tanggal 17 Maret tahun 1999, Fan pun diculik oleh Ahlok. Dia melakukan penculikan tersebut bersama 2 kaki tangannya, yaitu Sincho berusia 27 tahun dan Wailun berusia 21 tahun, serta seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan korban grooming Ahlok bernama Afong. Mereka membawanya ke sebuah apartemen di Sim Sa Sui, di mana mereka memenjarakannya selama hampir sebulan dan berniat untuk menghasilkan uang darinya dengan menjadi mucikari bagi pria lain. Namun, Ahlok segera bosan dengan rencana tersebut dan mulai melakukan sesuatu yang lebih jahat dari sebelumnya. Neraka. Semua informasi di bagian ini berasal dari gadis berusia 14 tahun karena semua pelaku menolak untuk berbicara tentang apapun yang telah mereka lakukan. Ini semua adalah hal-hal yang dia saksikan sendiri dan hal-hal yang dia dengar dari pembicaraan para pelaku. Pada malam pertama dia di bawah, dia berulang kali dipukuli dan diperkosa sepanjang malam hingga dini hari.
Ini menjadi kegiatan rutin yang harus dialami Van selama dia disandra. Gadis itu juga akan berpartisipasi dalam pemukulan karena dia takut dengan apa yang mungkin dilakukan oleh Ah-lok kepadanya jika dia menolak. Ah-fong mengatakan bahwa pemukulan awalnya dilakukan hanya dengan tangan kosong dan kepalan tangan, tapi seiring waktu berkembang menjadi menggunakan senjata yang sebenarnya seperti tongkat baseball, batang logam, peralatan dapur, dan bahkan perabotan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa para pria akan memaksa Van untuk tersenyum, tertawa, dan memberitahu mereka betapa bahagianya dia dengan pemukulan yang dia terima. Dan jika Van menolak, maka mereka akan memukulinya lebih buruk lagi. Bahkan pada satu kesempatan, kepala Van pernah ditendang sebanyak 50 kali. Mereka terus-menerus memukulinya dengan sangat parah, hingga Van tidak mampu lagi memberikan layanan seksual untuk mereka. Dia bukan cuma dibikin kelelahan dan kesakitan, namun sekujur tubuhnya telah dipenuhi dengan luka memar yang membuat para klien tidak tertarik lagi kepadanya. Pada saat-saat ketika mereka tidak memukulinya, mereka akan meninggalkan Van terikat di ruang terpisah saat mereka nongkrong di ruang tamu untuk bermain video game, menonton TV, dan menggunakan narkoba. Setelah tidak ada pelanggan yang mau menggunakan jasa Van, Ah-lok tidak memiliki cara lagi untuk membuat Van melunasi hutangnya. Tapi pada titik ini, Ah-lok benar-benar tidak peduli tentang itu lagi. Dia hanya menyukai kenyataan bahwa dia memiliki Sandra yang bisa dia lecehkan dan siksa setiap hari. Ah-lok dan para kaki tangannya akhirnya mulai menemukan cara lain untuk menyakiti Van, seperti melelehkan lilin dan plastik ke tubuhnya dan akan membakar kulitnya secara langsung. Paling sering, mereka membakar bagian bawah kakinya agar dia tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Ketika Van memiliki luka terbuka besar di tubuhnya, mereka akan membawa makanan, rempah-rempah, kotoran, urin, dan mengoleskannya di atas luka-luka tersebut. Mereka juga memaksanya untuk mengkonsumsi air seni dan kotorannya sendiri, dan jika dia menolak atau muntah, mereka akan mulai memukulinya. Karena Van terluka parah dan tidak sehat, dia tidak benar-benar bergerak atau menunjukkan banyak reaksi terhadap pelecehan mereka lagi, sehingga membuat para pelaku tersebut mulai merasa sedikit bosan kepada Van. Untuk membuat segalanya lebih menarik lagi bagi mereka, para penjahat itu mengikat pergelangan tangan Van dengan selotip listrik dan menggantungnya di kipas angin yang ada di langit-langit rumah, di mana mereka mulai memukulinya dan menjadikannya seperti samsak tinju. Dan setelah mereka lelah dengan kebrutalan tersebut, mereka akan membiarkan Van tergantung selama berjam-jam. Hello Kitty. Pada tanggal 15 April, hampir sebulan setelah dia diculik, ketiga pria dan gadis itu pergi keluar untuk makan dan mengunci Van di kamar mandi seperti yang biasa mereka lakukan setiap kali mereka semua meninggalkan rumah. Ketika mereka kembali, gadis itu pergi ke kamar mandi dan menemukan Van Manyi tewas di bak mandi dengan kondisi tubuhnya yang mengeluarkan nanah oranye tebal serta lengket. Tidak diketahui bagaimana tubuhnya bisa mengeluarkan nanah oranye, tapi kemungkinan besar berasal dari infeksi parah. Para penjahat tersebut tidak benar-benar mengharapkan ini terjadi begitu cepat, dan mereka tidak siap dengan rencana bagaimana membuang tubuhnya. Dan keesokan paginya, Chan Man-lok memutuskan bahwa cara termudah untuk membuang tubuhnya adalah dengan memotong-motongnya. Dan karena Van sudah berada di bak mandi, itu akan menjadi hal termudah untuk dilakukan. Kemudian, Ah-lok mengambil pisau daging dan mulai memotong-motongnya, dan begitu dia selesai, mereka memutuskan untuk merebusnya supaya lebih mudah dipisahkan dengan tulangnya. Beberapa sumber mengklaim bahwa mereka menggunakan panci yang sama untuk merebus daging Van dan makanan yang akan mereka konsumsi. Sementara itu, sumber lain mengklaim bahwa mereka sedang memasak makanan tepat di sebelah panci berisi daging Van yang mendidih di sebelahnya. Setelah mereka selesai merebus semua daging dari tengkoraknya, mereka memasukkannya ke dalam boneka duyung Hello Kitty yang besar dan kemudian menjahitnya kembali serta menyimpannya sebagai trofi. Mereka juga mengambil banyak organ dan menyimpannya di lemari es bersama dengan satu gigi. Penangkapan dan hukuman. Pada tanggal 24 Mei setelah polisi melihat lokasi kejadian, Chan Man-lok ditangkap di rumahnya beserta istrinya. Istrinya yang awalnya diduga terlibat akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Sementara itu, kaki tangan Chan Man-lok yang berusaha kabur setelah mendengar berita penangkapan bosnya akhirnya pun ditangkap. Karena fakta bahwa polisi tidak memiliki tubuh untuk diperiksa, mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Van yang sebenarnya. Meskipun mereka memiliki bukti bahwa tubuhnya telah dipotong-potong dan dibuang, serta memiliki semua detail mengerikan yang diberikan Ah-fong, ketiga pria itu memiliki cerita yang sama sekali berbeda. Chan Man-lok dan anak buahnya mengklaim bahwa mereka menjalankan rumah bordil yang sangat kecil, dan Van adalah wanita yang bersedia bekerja dengan mereka.
Tapi karena Van memiliki kecanduan narkoba, dia kemudian meninggal karena overdosis ketika dia berada di sana. Mereka mengatakan bahwa mereka panik dan tahu bahwa mereka akan mendapat banyak masalah jika polisi mengetahui bahwa dia meninggal di bawah pengawasan mereka. Jadi, secara impulsif memutuskan untuk menyingkirkan mayatnya. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut pelaku dengan pembunuhan. Namun, mereka memiliki bukti bahwa Van meninggal di bawah pengawasan mereka. Oleh karena itu, para pelaku kemudian didakwa dengan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setidaknya selama 20 tahun. Ketiga pria itu juga dikunjungi oleh psikiater, tapi mereka tidak didiagnosis oleh apapun yang akan menganggap mereka sakit mental. Namun bisa dikatakan bahwa mereka adalah sosiopat yang tidak memiliki emosi atau empati apapun, tapi mereka benar-benar kompeten dan tahu apa yang mereka lakukan. Selain itu, mengingat fakta bahwa Afong, yaitu gadis berusia 14 tahun yang datang ke polisi dan menawarkan informasi, polisi menawarinya kesepakatan pembelaan dan berjalan bebas dengan imbalan semua informasi bermanfaatnya. Setelahnya, tengkorak Van adalah satu-satunya barang bukti dalam kasus ini. Setelah persidangan, tengkorak tersebut disimpan oleh ahli patologi forensik di kamar mayat umum Kowloon sampai proses banding para tahanan selesai. Pada bulan Maret tahun 2004, keluarganya diberitahu bahwa tengkorak itu akan dikembalikan dan dikremasi pada tanggal 26 Maret. Sebuah kalung milik Van juga diserahkan kepada putranya setelah ditemukan di lemari es selama penyelidikan. Dikabarkan setelah itu bahwa putra dan suami Van sekarang tinggal di Singapura. Publisitas seputar kasus ini juga menghasilkan produksi dan rilis film yang menceritakan kisah tersebut, seperti Human Pork Chop yang dirilis pada tahun 2001. Cerita yang diberikan Afong tentang dia dihantui oleh hantu Van Man Yi sangat dipublikasikan. Banyak orang yang percaya pada hantu dan sejenisnya menjadi sangat tertarik dan melekat pada kasus ini. Orang-orang ini akan datang ke gedung apartemen tempat kasus ini terjadi dan hanya akan menjadi tempat pertemuan bagi semua orang untuk berkumpul dan memanggil arwahnya, serta hanya berbicara tentang roh. Awalnya ini memang terlihat normal, tapi setelah beberapa tahun ini akhirnya menjadi sangat aneh dan gelap, dan orang-orang mulai melakukan hal-hal yang sangat dipertanyakan dan tidak masuk akal di gedung itu. Bangunan itu tetap berdiri dari tahun 1999 hingga tahun 2012, dan pada tahun 2016 bangunan itu telah berubah menjadi sebuah hotel.